Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya pertanyaan yaitu di paralegal kita sendiri, sebenarnya ini udah umum mengulang-ulang, tapi saya akan membahasnya dari sisi sudut pandang penanganan. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk bagaimana cara kita melangkah menentukan akan dibawa kemana kasus ini. Saya akan menjawab pertanyaan kasus ini mau dipidanakan atau diperdatakan. Nah, itu memang agak sedikit tricky, tergantung kejelian kita, lalu juga tergantung kita mau mengarahkan kemana. Sebelum itu saya akan membahas dari sudut pelaksanaan saja. Saya rasa kita sudah sama-sama paham panduannya. Kalau perdata tentunya kitab hukum perdata, keperdataan. Kalau pidana ya KUHP. Oke, jadi saya akan memulai dari sini. Saya misal langsung di kasus. Ini video ini untuk intern kita sendiri ya. Jadi ini adalah video untuk pembahasan kita. Jadi kapan dibawa ke pidana, kapan dibawa perdata. Sebelum berbicara itu tentunya kita akan mengupas dulu clue-nya. Jadi kalau pidana itu kan seputar kita mengganggu ketertiban umum. Jadi bagaimana negara mempunyai power untuk menekan seseorang supaya mentaati tata tertib atau gangguan lingkungan masing-masing misalnya. Jadi kehidupan kita supaya ada aturan mainnya, tidak ada persepsinya, disitulah kitab hukum kitab undang-undang hukum pidana berlaku. Jadi misalkan tidak bisa mengganggu orang lain, lalu kejahatan, itu yang nyata-nyata seperti itu. Lalu kalau perdata berarti menyangkut hubungan satu sama lain, perjanjian, itu misalnya salah satu contohnya. Terus kan ada kasus, bagaimana kita biasanya kan ini perdata atau pidana sih ya. Itu kalau yang pidana udah jelas ya. Jadi misalkan orang nyolong, orang mencuri, ya udah pasti itu udah ranahnya negara. Terus kemudian orang merampok, orang memperkosa, orang membunuh, orang merusak. Nah, hal itu kan mencakup pengertian-pengertian yang mana ini wilayahnya sudah wilayah negara, wilayah masyarakat, orang dengan masyarakat, atau orang dengan lingkungan, yang mana itu memang kadang melibatkan pribadi, tapi itu sudah kejahatan yang diatur umum.
Nah, lalu keperdataan. Ya, ini yang unik. Kita jika menuntut ganti rugi, ya kan? Menuntut ganti rugi berarti ini alurnya sudah keperdataan wilayahnya. Kalau tadi merusak, misalkan pidana ya, merusak apa katakanlah tembok pasar, terus kemudian atau pengerusakan pada umumnya lah ya, semua sudah pasti sudah paham. Jadi itu kan yang dirusak fasilitas umum. Nah, otomatis itu sudah wilayahnya negara. Orang dituntut pidana karena merusak aset negara misalkan. Nah, bagaimana kalau aset pribadi yang dirusak? Pagarnya orang. Tadi kan misalkan pagar pasar, sekarang pagarnya orang. Nah, pagar orang ini karena itu sudah termasuk pelanggaran umum berarti ada pidananya yaitu pengerusakan tadi. Yang dirusak pagarnya bisa menuntut secara pidana, juga bisa menuntut secara perdata. Pidananya jelas, itu adalah pengerusakan. Lalu perdatanya apa? Kita menuntut ganti rugi atas kerusakan itu. Nah, pidananya kemana? Pidananya ke kepolisian. Jadi ini teman-teman dilaku nggak boleh rancuh. Kalau pidana itu pasti ranahnya ke kepolisian. Gitu, saudaraku. Alurnya ke kepolisian, kita bikin LP, terus kemudian nanti penyidik menindaklanjuti, bla 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 bla. Nanti ada, sudah pernah saya share artikelnya, itu nanti ada status laporan kita ini sudah sampai mana, sampai ke P21 di kejaksaan. Lalu kembali ke perdata ya, bagaimana menentukan perdatanya. Nah, kalau perdatanya itu nanti kita tuntut di pengadilan langsung, tidak melalui kepolisian. Jadi kita mengajukan gugatan. Banyak sekali keperdataan ini. Bahkan kasus cerai itu juga ranahnya adalah ranah keperdataan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan sudah sering dibahas di diklat hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Jadi kita sekarang praktek menentukan apakah ini perdata atau ini pidana. Nah, lagi saya jelaskan lebih lanjut mengenai misalkan perdata tadi kan udah pagar merusak, tuntutan ganti ruginya berapa bisa dihitung, nanti disesuaikan. Nah, kita mengajukan gugatan untuk menuntut dengan nilai sekian sekian sekian. Nah, nanti hakim yang akan memutuskan. Jadi perbedaan yang menyolok lagi kalau nanti di pengadilan itu, kalau pidana hakim itu sifatnya aktif. Jadi aktif bertanya, kamu ada di mana, kemarin waktu kejadian itu bagaimana, dan lain-lain. Nah, kalau yang perdata ini hakim pasif. Jadi hakim akan mendengarkan tuntutan, kronologisnya bagaimana, datanya bagaimana, tuntutannya apa. Lalu lawan kalau misalnya ada sanggahan, ya dia juga akan berargumen. Argumennya apa? Saya bahasakan ini ya. Saya bahasakan dengan bahasa gampang dulu. Jadi tidak dengan bahasa hukum acara perdata. Dia bahasakan nanti argumen, datanya apa, sanggahannya apa. Nah, terus kemudian hakim menilai, oh ya,
tuntutanmu dikabulkan. Oh iya, tuntutanmu dikabulkan sekali ya, sebagian. Oh iya, tuntutanmu ditolak. Nah gitu. Nah, balik lagi ke lika-liku perdata. Misalkan contoh yang banyak ditemui itu adalah misalkan suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini ranahnya perdata. Tapi juga bisa dipidanakan kalau ada pelanggaran di situ. Misalkan ingkar janji. Ingkar janji wan prestasi ya sama juga bisa diperdatakan. Tapi maksud saya gini, ada hal-hal yang mana di perdata itu mengandung pidana. Contoh misalkan awalnya perdata. Nah, ada perjanjiannya tertulis bla 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 bla. Ternyata ini kategorinya adalah apa namanya? Penipuan. Itu. Ini menarik karena nanti ada 3 hal yang agak membingungkan kalau saya amati, yaitu sebenarnya mudah kalau tahu konsep dasarnya, yaitu pencurian, penggelapan, atau penipuan. Nah, ini menarik. Dan saya akan kupas ini. Ini semuanya berarti kan ada perdatanya, ada pidananya. Jadi misalkan gini, apa sih bedanya dulu ya? Bedanya pencurian, penggelapan, penipuan. Nah, kalau pencurian itu jelas. Kalau pencurian itu seperti ini. Jadi, bentar saya akan mencari kalimat yang mudah dipahami. Jadi di pencurian itu tidak ada persiapan. Ya memang ada persiapan untuk mencuri, tapi hanya triknya bagaimana mencuri barang itu. Bagaimana mencuri barang itu? Misalkan sepeda motor ada di dalam garasi, ya kan? Ada di dalam garasi, terus ya dia datang meneliti, aman, dicuri. Atau mencongkel jendela, terus kemudian barang diambil. Atau orangnya lengah, HP-nya ditaruh meja, tiba-tiba diambil aja. Nah, itu namanya pencurian di situ. Terus kemudian kalau penipuan bagaimana? Nah, kalau penipuan berarti seseorang ini memang merancang bagaimana mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram. Katakanlah seperti itu aja biar bahasanya gampang. Jadi mencuri itu seperti itu. Langsung diambil tadi ya. Terus kemudian kalau penipuan dipersiapkan. Contoh, apa itu penipuan? Penipuannya seperti apa? Jadi nih, kamu beli barangku, laptop, misalkan ini canggih nih, speknya seperti ini. Kamu kirim uangnya deh. Nah, kamu kirim uangnya, udah dikirim uangnya, barang nggak datang. Nah, itu masuk ke ranah penipuan. Atau barangnya tidak sesuai. Nih, kamu beli laptop 10 juta, tak kasih Core i5, sudah layarnya sudah bisa dilipat seperti tablet dan lain-lain, padahal harganya itu 25 juta. Nah, ternyata ketika dikirim barangnya datang, isinya bukan Core i5. Misalkan isinya hanya Core 2 Duo katakanlah. Nah, itu di situ masuknya ranahnya penipuan.
Nah, terus satu lagi apa tadi? Penggelapan. Nah, kalau penggelapan itu adalah orang yang memang awalnya mempunyai wewenang, ya. Orang yang awalnya mempunyai wewenang, lalu tiba-tiba mengambil tanpa hak untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya bendahara. Bendahara kan itu yang punya wewenang, dia mengolah uang, mengeluarkan uang. Intinya dia punya wewenang untuk menjalankan tugasnya, ya kan? Nah, terus kemudian dia menggelapkan atau mengambil sebagian uang. Lah itu di situ itu namanya penggelapan. Nah, terus lagi kembali ke pembahasan awal tadi, itu berarti kan termasuk misalkan tadi transaksi awalnya itu kan keperdataan, ya. Transaksi yang jualan, aku punya barang ini sepakat, terus kemudian dikirim ternyata tidak sehasil, itu adalah yang awalnya perdata terus kemudian masuk ke ranah pidana. Nah, kalau yang perdata murni bagaimana? Nah, itu tadi kan. Perdata murni biasanya kalau kita nemuin case apa sih yang biasanya di perdata murni, itu biasanya terkait sama otomatis sama pekerjaan dan perjanjian. Jadi misalkan one prestasi tidak sesuai dengan apa namanya perjanjian. Lah kita nuntutnya kemana? Itu tadi kita nuntutnya kalau keperdataan itu langsung ke pengadilan, kita mengajukan gugatan, tidak melalui kepolisian. Nah itu jangan apa namanya, saudara-saudara jangan bingung membedakan antara pidana dan perdata itu. Jadi konsep-konsep dasarnya mari kita pelajari bersama. Terus bagaimana caranya? Nah, berarti pelajari kasusnya. Jadi pelajari kasusnya kalau di, kita tuh membuat seperti berita acara pemeriksaan gitu, tapi ini pemeriksaan keperdataan. Jadi diminta datanya, terus kronologisnya bagaimana. Usahakan belajar di apa namanya, dicatat. Ini penting sekali untuk teknik atau belajar kita membuat kronologis, terus kemudian membuat bukti-buktinya itu dirapikan secara kronologis. Jadi kita ini sama-sama mudah nanti membacanya. Ya ini perlu berlatih saudara-saudaraku untuk menuju ke arah situ. Jadi tadi ada klien datang, kita tanya maksud tujuan, terus kemudian kita tanya kronologisnya apa, lawannya siapa, didata lengkap. Terus kemudian setelah didata lengkap, tentunya kita bikin surat kuasa. Nah, surat kuasa ini kalau di Lembakum itu nomornya itu ada di lembakum.id. Caranya bagaimana? Nanti tanya ke kesekretariatan, atau nanti saya akan bahas lebih lanjut tutorial yang mendalam mengenai bagaimana cara mendapatkan nomor surat kuasa ini. Lalu setelah bikin surat kuasa, jangan lupa apa namanya, perjanjian jasa hukumnya. Jadi kalau bantuan hukum karena klien kita tidak mampu berarti free 100%. Tapi kalau jasa hukum berarti memang klien itu layak untuk dikenakan tarif. Itu dikenakan tarif. Lalu
setelah perjanjian jasa hukum dibuat, apa langkah selanjutnya setelah bukti-bukti sudah terkumpul semua ya? Berarti kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, ranah ini sudah yang bisa mengajukan adalah advokat. Jadi rekan-rekan paralegal memang harus bekerja sama selalu dengan advokat lembaga hukum terdekat untuk bisa mengajukan gugatan tersebut. Mungkin itu jangan banyak-banyak supaya tidak jenuh. Silakan tanggapi, silakan bertanya lewat WA group atau lewat akun media sosial Lembaga Hukum Indonesia, atau langsung ke saya, bisa japri lewat WA atau sosial media yang saya miliki. Mungkin itu. Saya juga berpesan untuk teman-teman semua, jangan ragu, jangan capek untuk selalu belajar, tetap semangat. Indonesia membutuhkan, Lembaga Hukum Indonesia membutuhkan Anda-Anda semua, karena Lembaga Hukum Indonesia bertujuan untuk memasyarakatkan hukum, dan lebih lanjut ingin keadilan bisa sampai ke rakyat bawah. Yang kedua, saya berpesan, jangan bosan, jangan ragu untuk selalu mensosialisasikan Lembaga Hukum Indonesia, karena banyak hal yang membanggakan di situ. Kita harus bangga, kita berjuang tanpa dibiayai siapapun. Kita berjuang dengan mandiri, tanpa ada bayaran dari manapun. Tapi saya yakin rezeki kita sudah ada yang mengatur. Demikian, salam keadilan, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Hukum Indonesia, Foundation of Justice, Galibara Bela Negara, NKRI harga mati.